Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja yang ada di rumah. Apa kabar untuk Jemaat KU1, KU2, KU3, KU4, Cabang Sakura, Bandung Selatan, dan SCC? Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang ingin mengetahui informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka di website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita bangkit berdiri dan siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami tetap bersyukur karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini juga kami tetap bersyukur Tuhan, Kau telah memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera untuk kami ya Bapa. Di saat kami pada pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah secara online. Kiranya juga Tuhan mengurapi dan juga Tuhan yang melawat kami semua ya Bapa. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan melingkupi setiap kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Mari kita mau mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Kita mau menerima kemenangan dan kuasa yang daripada Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes Lord, kami yakin dan kami percaya bahwa kuasa mujizat-Mu nyata bagi setiap kami. Dimanapun kami, kemanapun kami kan pergi, kami yakin kalau Kau akan selalu menyertai setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami yang telah ditebus oleh darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes Lord, kami percaya kuasa mujizat-Mu Tuhan. Amin Yesus. Berlari sampai
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau selalu ada di setiap jalan-jalan kami Bapa. Kaulah harapan setiap hidup kami Tuhan Yesus. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Yesus, Tuhan Yesus, Kaulah penopang hidup kami Bapa. Kasih Tuhan, ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh
ajaib Tuhan. Terima kasih. Biarlah segala semesta memuji Tuhan. Yes Lord, hanya Kaulah yang layak kami puji dan layak kami sembah Tuhan. Kaulah Raja di atas segala raja Bapa. Terima kasih Tuhan. Namamu besar dan termulia Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Kau yang mulia dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Yes Lord, namamu besar dan termulia Tuhan. Kau layak terima pujian dan penyembahan Bapa. Terima kasih Yesus. Kau layak Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kaulah Raja yang termulia Bapa. Amin.
Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja, Bandung, dan cabang-cabang. Hari ini kita memasuki minggu ketiga di bulan Agustus. 1 hari menjelang HUT Republik Indonesia yang ke-75. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita sekalian berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa hari ini menjelang 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kami dapat kembali bersekutu dengan Engkau. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kemerdekaan yang Engkau telah berikan selama 75 tahun ini. Berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Biarlah kemuliaan Tuhan turun ke atas negara ini, ke atas gereja-gerejamu yang ada ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pemicu dalam hidup kami untuk melakukan hal-hal yang positif bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam kemuliaan-Mu yang luar biasa itu ya Tuhan. Dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kemerdekaan, adalah hasil perjuangan bersama para pahlawan. Di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat 16, saudara bisa mempersiapkan Alkitab saudara, mempersiapkan mungkin alat-alat elektronik yang saudara bisa baca, dan saya ajak saudara sekalian kita baca bersama-sama. Di dalam pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 dari kitab Keluaran ini berbunyi seperti demikian. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ini perang pertama kali ketika mereka keluar dari tanah Mesir, saudara. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat yang ke-10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat yang ke-11, terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Ayat yang ke-12, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan, ayat 14 kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ayat 15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat yang ke-16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesuksesan sebuah bangsa meraih kemerdekaan bukan hanya ditentukan oleh sumber daya manusia yang unggul. Pemilihan strategi yang tepat dan perencanaan yang matang, di balik semua kesuksesan itu pasti ada campur tangan Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, saya memperlihatkan saudara sebuah caption tentang tempat di mana beradanya lokasi Rafidim itu. Berdekatan dengan Laut Merah, kalau saudara lihat di sana, di padang gurun, ya. Ketika gambar ini menunjukkan atau peta ini menunjukkan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun serta partner kerjanya ini, saudara,
Ini adalah perang yang pertama, sehingga mereka tidak punya pengalaman perang. Mereka tidak mempunyai rencana yang baik untuk berperang. Tapi itu bisa terjadi karena Tuhan yang terlibat di sana, Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu, poin yang pertama dari uraian saya ini adalah Musa mempunyai sumber daya manusia yang unggul, saudara. Pada ayat yang ke-9 dan 10 kalau saudara baca. Sumber daya manusia yang unggul itu ada di dalam diri seorang Yosua dan pasukannya saat berperang melawan orang Amalek. Sebab Yosua adalah calon pemimpin generasi masa depan Israel. Ya, ini pengalaman dari kisah tentang kehidupan orang Israel, saudara. Ketika mereka akan menjadi pemimpin, biasanya mereka diuji dengan kemampuan untuk berperang, saudara. Seperti juga tertulis di dalam Hakim-Hakim pasal 3. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu. Dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Ini yang belum punya pengalaman, saudara. Tapi pada ayat yang kedua, saudara, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang untuk Tuhan. Jadi kadang-kadang, saudara, perang itu adalah sebuah loncatan prestasi untuk melihat seseorang, kemampuan seseorang di dalam memimpin bangsanya. Itu pengalaman bagi orang Israel, saudara. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Musa terhadap Yosua ini adalah sebuah strategi yang luar biasa. Ya, ada benih-benih kemenangan, ada cara Tuhan untuk memilih seorang yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel selanjutnya. Ini hal yang bagus sekali, saudara. Seperti saya tulis, sumber daya manusia yang unggul di dalam diri Yosua dan juga pasukannya yang berperang, saudara, untuk melawan orang Amalek. Kenapa? Sebab Yosua adalah calon pemimpin generasi masa depan Israel. Sebelum mereka berperang, saudara, dengan orang Amalek, ini juga persoalan yang pertama terjadi di padang gurun. Israel bersungut-sungut kepada Musa karena ketiadaan air di Masa dan Meriba di padang gurun Sin, saudara. Ketika berperang dengan orang Amalek, Musa memilih Yosua sebagai pemimpin perang dan mempromosikannya sebagai calon pemimpin Israel. Ya, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 15 ayat 2 dan 3, memang ya, saudara, Musa memilih Yosua, tetapi saudara dengar apa yang dikatakan dalam Keluaran 15. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia pilih Yosua, tetapi dia berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji dia. Ya Allah, Bapakku, kuluhurkan dia. Ayat yang ketiga, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jadi kalau saudara lihat bagaimana Musa menyanjung Tuhan. Meskipun demikian, saudara, dia tetap menggunakan Yosua. Dan poin yang kedua, saudara, dari apa yang dilakukan oleh Musa, saudara. Musa tetap tadi seperti saya katakan, dia memprioritaskan kekuatan dan andalannya kepada Tuhan, saudara. Tongkat Musa adalah simbol kekuatan Tuhan. Ya, yang telah membelah laut Teberau, ya, membuat mujizat-mujizat yang terjadi di Mesir, saudara. Dan kemenangan melawan Amalek salah satu bukti, saudara. Dan beberapa hal yang lain. Tongkat itu melambangkan kehadiran Allah di sana. Seperti kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal yang ke-14, saya ambil satu ayat saja. Di dalam ayat yang ke-21 berkata, lalu Musa mengelurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ini cara atau salah satu fungsi kehadiran Allah melalui tongkat Musa tadi, saudara. Ya, jadi Musa memegang tongkat Allah berarti Musa mengandalkan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14, di situ dengan jelas sangat dikatakan, saudara. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja ini bukan pasif, saudara, tetapi
berharap hanya kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan manusia, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara, seperti yang tertulis di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7, saudara. Saya akan membacakan ayat ini. Ya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, saudara jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Mungkin saudara bisa, mungkin saudara mampu, mungkin saudara pintar melakukannya, saudara mempunyai keahlian di sana. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam suasana pandemi seperti begini, berharaplah kepada Tuhan terus. Mungkin ekonomi saudara terganggu, mungkin kesehatan saudara terganggu, mungkin keharmonisan dengan teman, dengan keluarga sedikit terganggu, saudara. Tapi kehadiran Tuhan di rumah saudara, kehadiran Allah di sana akan sangat luar biasa. Karena disitulah kekuatan kita, saudara. Dan poin ini penting sekali, saudara. Poin yang ketiga, strategi yang tepat ditopang partner kerjasama yang matang. Ya, Yosua dan umat Israel itu berperang, saudara. Lihat, saudara. Tapi Musa naik ke bukit, berdoa ditopang oleh Harun dan Hur. Jadi saudara lihat bagaimana kerjasama yang luar biasa ini. Ada pendoa yang luar biasa di dalam diri Musa. Tetapi ada yang mempraktekkan doa tersebut dengan jalan berperang melalui Yosua. Dan ada orang yang mendukung partner kerjasama yang luar biasa di dalam diri Harun dan Hur. Siapakah Harun dan Hur itu, saudara? Sehingga Musa mengandalkan dua orang ini untuk menopang tangannya. Dan di tangannya ada tongkat Allah tadi, saudara. Musa mempercayakan Harun. Kenapa Harun, saudara? Karena Harun ini adalah saudaranya sendiri. Di dalam Keluaran pasal yang keempat, saya akan membacakan buat saudara sekalian. Keluaran pasal yang keempat, ayat 16 dan ayat yang ke-17 berkata seperti begini, saudara. Sekali lagi, Keluaran pasal 4 ayat 16 dan ayat yang ke-17 berbunyi seperti begini. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Ini Harun, saudara, ya. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Sekali lagi, siapa itu Harun, saudara? Kalau saya baca di dalam Keluaran pasal yang keempat, itu dituliskan seperti begini, saudara. Ya, ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu? Dan dikatakan kakakmu. Jadi Harun ini adalah kakak dari Musa. Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dengan hatinya. Wah, luar biasa. Bukan orang sembarangan Harun itu. Jadi dia punya partner kerja yang sudah teruji. Dia sudah lihat kemampuannya. Dan poin yang kedua, atau orang yang kedua, saudara, adalah Hur. Siapa Hur? Kalau saudara juga nanti baca Alkitab dalam 1 Tawari 2 ayat 18 dan 20, Hur ini adalah anak dari Kaleb. Partner dia ketika mengintai tanah Kanaan. Hanya dua orang, Yosua dan Kaleb, yang memberi kabar yang baik kepada orang-orang Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi dalam kehidupan kita, saudara, kita harus mencari orang-orang partner kerjasama yang takut akan Tuhan, yang sejalan dengan kita, ya. Lalu mereka naik ke puncak bukit, saudara. Musa berdoa kepada Allah dengan tangan terangkat. Apabila tangan Musa terangkat, lebih kuatlah Israel. Namun, apabila tangan Musa turun, lebih kuatlah Amalek. Oleh karena itu, Musa memperoleh partner kerjasama yang sangat tepat. Ada doa, tapi ada yang mempraktekkan doa tersebut dengan jalan berperang. Dan ada partner-partner yang luar biasa. Ada doa, ada orang yang melakukan penginjilan, saudara. Dengan partner-partner kerja yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Saudara, ya, Musa ditopang oleh Harun dengan luar biasa. Dan
dan Hur, saudara. Akibat dari semuanya ini, akibat dari kerjasama yang indah ini, akibat dari kerjasama yang sinkron dan diberkati oleh Tuhan, maka poin yang terakhir, Musa memperoleh kemenangan dan dia mendirikan mezbah sebagai rasa syukur. Pasal ayat 13 sampai dengan 16, saudara. Ya, jadi kemenangan itu dicapai, saudara, karena ada kerjasama yang sangat indah, saudara. Jadi ketika mereka mengalami kemenangan, ketika Musa mengalami kemenangan dalam perang melawan Amalek, saudara, dia tidak berpesta pora dengan sembarangan, dia tidak selebrasi dengan sembarangan. Banyak orang ketika Tuhan mendengar doanya, ketika Tuhan memberi berkat, saudara, mereka entertain teman, mungkin saudara-saudaranya. Tapi Musa ketika mengalami kemenangan, saudara, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kembali dia mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, saudara. Ya. Dan kemenangan ini merupakan perjuangan bersama para pahlawan Allah itu. Kerjasama antara Musa, Yosua, Harun, dan Hur, dan seluruh orang Israel. Ketika mezbah itu didirikan, saudara, Musa menamainya Jehovah Nisi. Apa itu Jehovah Nisi? Tuhanlah panji-panjiku. Tangan Tuhan berperang melawan Amalek. Dan dia memperoleh kemenangan. Bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan kerjasama yang luar biasa. Karena itu Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, kemenangan ada di tangan kita. Apabila kita berharap kepada Kristus. Oleh sebab itu dalam Roma 8 ayat 37 sebagai ayat yang terakhir mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara punya masalah? Saudara punya problem yang mungkin sulit dan berat? Berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena saudara-saudara yang mengasihi Kristus, kita mempunyai sebuah tagline, ya, bahwa saudara lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk firman Allah. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Biarlah firman Allah ini memampukan kami untuk hidup di dalam doa, untuk mempraktekkan doa tersebut, dan mengajak teman-teman kami, partner doa kami, baik di dalam doa setiap hari, yang kami lakukan dalam Zoom, prayer online, di GBI Pasir Koja ini Tuhan. Tapi kami mau keluar, kami mau juga menjadi seperti Yosua yang berperang melawan musuh-musuh di sekitar kami. Ada musuh di sekitar kami Tuhan. Musuh itu adalah ketakutan. Namun kami percaya ketika Engkau bersama dengan kami dan kami mengandalkan Engkau, maka berkat-Mu turun ke atas kami. Seperti Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu Tuhan berkati seluruh jemaat GBI Pasir Koja. Mereka yang mengalami masalah, mereka yang sakit, mereka yang mengalami ketakutan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami dalam kuasa kasih dan di dalam berkat nama yang luar biasa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagi saudara yang mempunyai beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami pada saat ini berdoa Tuhan, kami sepakat sehati. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Kami bawa ke dalam kuasa tangan Tuhan. Dan kami percaya kedaulatan tangan Tuhan menyertai bangsa Indonesia Tuhan. Bahkan juga kemuliaan Tuhan dinyatakan ya Bapa. Kami berdoa juga untuk kota Bandung, kota Cimahi dan sekitarnya juga Tuhan. Kami percaya ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas kota Bandung dan sekitarnya ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Kau yang memberkati setiap gereja, Kau berikan kesatuan hati.
Kau berikan juga kekuatan, penghiburan. Biarlah seluruh gerejamu boleh semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia juga Tuhan. Kau yang memberikan penghiburan, kekuatan. Bahkan juga kami percaya Engkau adalah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Kiranya juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau yang memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Bahkan juga kami boleh melewati masa-masa ini Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, semuanya akan semakin baik karena ada kuasa dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja GBI Pasir Koja 39 dan juga seluruh jemaat di pusat maupun di cabang-cabang. Kiranya juga Tuhan Kau yang memberkati seluruh kehidupan kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kau yang memberkati juga gembala sidang kami Tuhan, Pak Yance bersama keluarga, Pak Simon bersama keluarga, seluruh gembala ibadah, bahkan juga wakil gembala ibadah, ketua komisi juga Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kau yang memberkati, Kau yang memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita ya Bapa. Bahkan juga Kau berikan hati kepada kami semakin hari, semakin tetap berharap dan juga melekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa Sorgawi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan saya, Fieran Kisalia, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8. Ibadah offline sudah dibuka tiap minggu di Jalan Pasir Koja nomor 39 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu minimal H-1. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Saya, Fieran Kisalia, mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, Tuhan Yesus pasti memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, sekali lagi, mari kita ucapkan bersama-sama Bapak, Ibu, saudara sekalian, Dirgahayu, Republik Indonesia yang ke-75. Angkat tanganmu Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya.
Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, dimanapun engkau berada. Mungkin engkau ada di rumahmu bersama keluarga dan handetolan yang bersama-sama dengan engkau. Berkat Tuhan akan turun ke atasmu. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian pagi hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.